warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan kasih sayangnya sampai saat ini. Tak lupa juga salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Nur Irwansyah selaku dosen pengampu mata kuliah membaca, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Risa Iriana, mahasiswa Unindra angkatan 2022 dari kelas X3A, ingin memaparkan materi terkait mata kuliah membaca yang bertajuk Membaca Surat Kabar. Untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Jadi, pada materi membaca surat kabar ini terdapat 5 topik yang akan saya bahas. Yang pertama ada definisi dari surat kabar tentunya. Yang kedua ada jenis-jenis isi surat kabar. Yang ketiga ada struktur isi surat kabar. Yang keempat ada tempat dan isi surat kabar. Dan yang terakhir, yang kelima, ada metode dan teknik dalam membaca surat kabar. Topik yang pertama ada definisi surat kabar. Oke, jadi surat kabar adalah terbitan yang ringan dan mudah dibuang. Biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut kertas koran. Makanya kita lebih sering mendengar istilah koran ya daripada surat kabar. Surat kabar ini berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Topiknya bisa berupa bahasan politik, kriminalitas, olahraga, tajuk rencana, sampai cuaca. Tapi di era 4.0 ini atau era globalisasi seperti sekarang ini, surat kabar memang sudah jarang kita temui dan dibaca oleh masyarakat. Karena masyarakat lebih memilih membaca di smartphone masing-masing ya tentunya. Karena untuk bacaan-bacaan saat ini lebih banyak orang mempublikasikan e-book ataupun artikel-artikel jurnal yang bisa dibaca dimanapun dan kapanpun. Topik yang kedua ada jenis isi surat kabar. Jenis isi surat kabar yang pertama ada berita. Nah, ini contoh berita ya teman-teman yang biasa berada di dalam surat kabar. Nah, berita juga merupakan laporan penting mengenai suatu peristiwa ataupun kejadian yang bersifat faktual dan bersifat objektif ataupun umum, tidak mengandung pendapat pribadi atau seseorang ya. Lalu jenis isi yang kedua ada opini. Nah, ini contoh opini yang biasa berada di dalam surat kabar ya teman-teman. Opini ibu dan peran pencegahan radikalisme. Nah, opini ini merupakan pendapat dari penulis yang menerbitkan tulisan ini di dalam surat kabar. Biasanya opini bersifat bebas dan subjektif tergantung pandangan dari penulis itu sendiri. Lalu jenis isi yang ketiga berupa iklan. Nah, iklan ini merupakan layanan yang bersifat komersial ataupun bertujuan untuk meraih keuntungan ya. Nah, ini contoh iklan yang biasa berada di dalam surat kabar. Biasanya bisa berupa iklan tentang penjualan tanah, mobil, ataupun rumah, dan lain sebagainya. Jenis isi yang keempat ada pemberitahuan. Nah, kalau pemberitahuan ini mengenai laporan yang disajikan lebih ke umum. Bedanya apa sih iklan dan pemberitahuan? Nah, kalau iklan itu khusus komersial ataupun penjualan ya yang berfokus pada penghasilan, sedangkan pemberitahuan ini sifatnya lebih ke umum ya teman-teman. Jadi nggak terfokus sama komersial ataupun penjualan. Nah, jenis isi yang kelima ini berupa fiksi. Nah, ini contoh fiksi yang berada di dalam surat kabar ya teman-teman. Contohnya yang saya cantumkan ini berupa cerpen Merenda Cinta Secara Universal. Nah, fiksi di dalam surat kabar ini banyak macamnya, bisa berupa novel, cerpen, ataupun komik yang bersambung.
Jadi kita juga sebagai pembaca surat kabar nih biasanya harus tahu nih persambungan atau jeda antara penerbitan yang sebelumnya dan penerbitan yang sesudahnya, agar kita gak bingung baca cerita ataupun novel yang kita baca sebelum-sebelumnya. Lalu topik yang ketiga ada struktur isi surat kabar. Struktur isi yang pertama yaitu dari berita. Nah, biasanya di dalam berita ini ada paragraf pokok dan pendahuluan yang mengandung pertanyaan 5W1H. Yang biasa kita kenal dengan who itu siapa sih yang berada di dalam berita tersebut. Lalu what apa yang terjadi ataupun apa sih yang dibahas dalam berita tersebut. Lalu when itu terkait dengan kapan berita tersebut terjadi atau kapan peristiwa tersebut terjadi. Lalu where itu di mana, terkait dengan tempat, di mana sih kejadiannya gitu, di mana sih tempat yang dicantumkan dalam berita tersebut. Dan why itu mengapa, apa sebabnya berita tersebut terjadi ataupun dipublikasikan gitu ya, kenapa, ada apa gitu ya di dalamnya. Dan yang terakhir how, bagaimana. Lalu struktur isi yang kedua ada opini dan fiksi. Nah, opini dan fiksi ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Opini itu bisa berupa pandangan tentang pendapat penulis gitu ya, pandangan penulis mengenai suatu peristiwa ataupun kejadian gitu ya. Nah, sedangkan fiksinya ini bisa berupa cerpen, seperti contoh tadi cerpen, novel ataupun komik-komik yang bersambung gitu ya. Lalu struktur isi yang ketiga ada iklan dan pemberitahuan. Nah, iklan ini harus bersifat tipografis ataupun dicetak khusus dan menarik. Ya, harus menarik karena bisa supaya bisa menarik khalayak umum gitu untuk membaca iklan atau pemberitahuan tersebut. Lalu struktur yang kedua ada alfabetis. Jadi iklan dan pemberitahuan ini menuruti susunan abjad, jadi disusun secara runtut ya. Dan yang terakhir itu bahasanya menggunakan bahasa yang singkat. Nah, singkat tuh maksudnya gimana sih? Nah, singkat itu maksudnya jelas gitu ya, tidak bertele-tele, langsung to the point gitu. Apa sih yang ingin disampaikan dari iklan ataupun pemberitahuan ini sehingga masyarakat tidak bingung gitu ya, jadi langsung paham tujuan iklan dan pemberitahuan tersebut. Lalu topik yang keempat ada tempat dan isi surat kabar. Nah, jadi pada umumnya berita penting diletakkan pada halaman utama surat kabar. Jadi setiap kita baru nih membuka surat kabar, nah biasanya berita-berita penting, berita-berita terkini, berita-berita yang berdasarkan fakta ya, itu ditempatkan di halaman pertama surat kabar gitu ya. Lalu opini seperti tajuk rencana, karangan khusus, dan surat pembaca biasanya ditempatkan pada halaman lain, tergantung penerbitan surat kabar itu sendiri. Contohnya pada Kompas di halaman 4 nih tempatnya, sedangkan pada Sinar Harapan ada di halaman 6. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ada iklan dan pemberitahuan. Biasanya diletakkan di dua halaman terakhir surat kabar, karena setelah membaca berita ataupun bacaan-bacaan penting lainnya, biasanya iklan dan pemberitahuan itu diletakkan di dua halaman terakhir surat kabar karena sifatnya yang tidak terlalu urgent gitu ya, jadi bisa diletakkan di halaman-halaman terakhir. Lalu topik yang kelima ada metode dan teknik dalam membaca surat kabar. Nah, metode dan teknik dalam membaca surat kabar yang pertama itu mengetahui jenis-jenis isi. Seperti yang saya sebutkan tadi, ketika kita membaca surat kabar nih, kita harus tahu nih jenis-jenis isi surat kabar, yang mana berita, terus yang mana opini, yang mana fiksi, yang mana iklan ataupun pemberitahuan, sehingga kita tidak bingung nih. Jadi kita bisa lebih paham dan lebih menghemat waktu ya dalam membaca surat kabar. Lalu metode yang kedua ada pengetahuan. Kenapa sih pengetahuan? Karena kalau kita tidak berpengetahuan, ketika kita membaca surat kabar, kita menemukan diksi-diksi yang sekiranya kita tidak paham, itu akan sulit memaknai bacaan itu sendiri. Jadi diperlukan adanya pengetahuan supaya kita bisa
mengerti apa sih yang dibahas di dalam berita ini. Lalu yang ketiga ada mengetahui struktur isi. Seperti yang disebutkan tadi, mengetahui struktur isi surat kabar agar kita juga bisa membacanya secara runtut gitu ya. Lalu yang keempat ada mengetahui judul berita. Nah, mengetahui judul berita juga penting karena dengan mengetahui judul berita kita bisa mengetahui nih apa sih yang ingin dibahas gitu. Intinya apa sih dari berita ini gitu ya. Lalu yang kelima ada mengetahui tempat setiap jenis isi surat kabar seperti yang disebutkan tadi. Kalau kita nggak tahu nih tempat isi surat kabarnya, kita bingung dong pasti dalam membaca surat kabar bakalan kayak bolak-balik kertasnya gitu ya, apa sih yang mau kita baca duluan gitu. Jadi kita harus mengetahui nih letak-letak ataupun penempatan-penempatan yang berada di dalam surat kabar. Lalu yang keenam ada mengetahui pengaturan persambungan isi surat kabar. Nah, seperti yang disebutkan tadi, persambungan itu kayak berupa komik nih, komik yang bersambung. Jadi kita tahu nih, oh pada surat kabar yang ini komiknya sampai sini. Jadi ketika kita membaca surat kabar di penerbitan selanjutnya, kita bisa tahu nih kemarin yang kita baca tuh sampai mana sih gitu. Jadi kita harus mengetahui persambungan dan isi surat kabar ya. Metode yang terakhir, yang ketujuh ada membaca tajuk rencana. Pada surat kabar ya, biasanya tajuk rencana ini bisa berupa opini, karangan, gitu-gitu ya. Jadi, simpulan dalam materi membaca surat kabar kali ini adalah membaca surat kabar atau koran tentunya tidak bisa sembarangan. Karena dalam membaca surat kabar, pembaca harus mengetahui jenis isi, struktur isi, dan tempat isi pada surat kabar. Untuk membaca itu semua secara runtut, diperlukan juga metode dan teknik dalam membacanya. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi nih, jadi kita nggak bingung nih dalam membaca surat kabar ya. Itu saja penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.